adik-adik semua, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat selalu ya. Sudah siap kita ingin memuji Tuhan pada pagi hari ini? Yuk, mari kita siapkan hati kita. Sudah pada makan tentunya, toh? Iya, kalau sudah makan, sudah mandi, sip, berarti kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Ya, sebelumnya saya undang adik-adik untuk berdoa. Ikuti saya berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, hari ini kami ingin memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk kita bangkit berdiri. Tangan kanan ada di sebelah dada sebelah kiri. Iya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Sekolah Minggu. Ya, apa kabarnya adik-adik semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu ya? Iya, bagaimana? Sudah ngambil rapot kan semuanya? Pasti nilainya bagus dong? Iya, selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat yang sudah mendapatkan ranking di sekolah. Tapi yang belum, jangan kecewa ya. Kan masih ada yang berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar ya. Oke. Kembali kita akan memulai ibadah, kita akan bernyanyi, masih semangat? Yuk kita bernyanyi, ada video Yesus Pokok. Adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Yuk kita bernyanyi Yesus Pokok.
Ya, masih semangat kan? Iya, lagunya enak kan? Bagus, Yesus pokok, semangat kan? Goyang-goyang. Iya, seperti biasa kita akan masuk lagi ke dalam ruang kesaksian. Adik-adik ada yang mau bersaksi? Ayo dong, mesti semangat bersaksi bagi nama Tuhan ya. Ayo, adik-adik yang ingin bersaksi silahkan kirim di grup jemaat boleh, kirim juga nanti ke saya juga boleh. Nanti kita akan berikan souvenir bagi adik-adik yang semangat terus memberikan kesaksian ya. Oke, berikan kesaksian bagi Tuhan yang datang dari diri kalian. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk mari kita memuji Tuhan, kita memberikan hati kita buat Tuhan, kita bernyanyi lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita nyanyikan, lihat video berikut ini ya. Kita nyanyi bersama-sama.
Ya, tiba kita dalam firman Tuhan. Ya, adik-adik, dalam firman Tuhan ini ada yang tahu kita mau cerita tentang apa? Ya, tema kita hari ini adalah mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Sudah ada yang pernah dengar sebelumnya Raja Salomo? Ya, kalau yang sudah pendengar pasti tahu isi cerita ini. Tapi bagi yang belum, nanti saya jelaskan. Yuk kita sama-sama kita menonton video berikut ini. Dan juga ada lagunya loh. Nah, lagunya itu nanti adik-adik sebagai lagu baru ya. Nanti bisa dicoba di rumah, dinyanyikan bersama orang tuanya. Selamat menyaksikan. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Salomo. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus taat dan setia. Raja Salomo, raja yang terbesar pada zamannya, yang punya hikmat marifat yang diberikan dari Tuhan. Tapi ia tidak taat di akhir hidupnya. Ia menyembah kepada berhala-berhala. Akhir hidup Salomo tidak setia. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini sayang. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi sayang, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, taat dan setia kepada Tuhan setiap waktunya. Tuhan memberkati di setiap kehidupan kita, setiap harinya. Amin.
How will I do what my father has done, Lord? How? Solomon, speak. What is it you stand in need of? What I need, Lord, is an understanding heart. You've asked me to rule in righteousness, and I feel no wiser than a little child. I need wisdom, Lord. Solomon, my son, because you have asked for the wisdom to do good and not for personal gain, I will give thee the wise and understanding heart you ask for. Behold, there will have been none wiser, nor shall there ever be any wiser than you. Thou art kind. Thank you, Lord. Thank you. It's okay. You're all right. Are you hungry? You hungry? Baby? Baby? No! King Solomon, my lord, you have to help me. She's trying to take my child. It's not true. It's not true. The baby is mine. When daylight finally came, I realized the dead child wasn't mine. It was hers. It's a lie, Your Highness. This baby is mine. I promise you'll have your chance to speak. Go on. I warned her many times about sleeping too close to her child, but she wouldn't listen. I told her to be careful, that she might roll over on the child in the night. Lies. Lies. I was the one who warned her. I warned her. Why are you doing this to me? What proof do you have, good woman, that this child is yours? A mother knows her child, sir. I know my child. She's lying, sir. I beg you, give me back my child. God in heaven, please give me the gift you promised. Bring me a sword. Good. Now take it and cut the child in two. Sir? Cut the child in two and give each mother half.
king. Give the child to her. Please, let her have the child, but don't kill him. I have spoken. No, it's hers. I lied. The child belongs to her. The baby is hers. Will you remain silent? You are the king. Thy will be done. A true mother would do anything to save the life of her child. Oh, my baby. My baby. Long live Solomon, King of Israel. Ya, adik-adik, sudah nonton ceritanya tadi? Iya. Ada yang tahu tentang apa ceritanya? Ya, ini adalah mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Diceritakan bahwa Raja Salomo, dia meminta kepada Tuhan apa? Dia meminta pengetahuan untuk bisa memutuskan semua masalah. Tuhan diminta, Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Dia tidak minta harta, dia tidak minta umur yang panjang, tidak. Dia hanya meminta, berikan saya pengetahuan. Nah, penting pengetahuan. Adik-adik, sama kayak adik-adik sekarang. Adik-adik harus rajin belajar supaya adik-adik memiliki pengetahuan. Dan di situ juga, kalau adik-adik tadi dengar cerita bahwa ada 2 orang ibu yang di saat itu memperebutkan satu anak. Satunya lagi ada yang berbohong. Ada yang tahu ceritanya? Iya. Di situ dijelaskan bahwa ibu yang asli tidak tega anaknya jika harus dibagi 2. Ya, ngeri kan? Ya, tapi di situ intinya bahwa Salomo diberikan Tuhan kepintaran dan juga hikmat agar bisa memutuskan semuanya menjadi baik. Tapi sebelumnya coba adik-adik lihat, dia berdoa kan? Dia berdoa sama Tuhan. Langsung Tuhan bilang, apa yang kamu inginkan Salomo? Yang saya inginkan hanya ilmu, sama pengetahuan dan hikmat. Berikanlah itu untuk saya Tuhan. Langsung Tuhan bilang, kamu tidak minta umur panjang, kamu tidak minta harta, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat, berikut juga kekayaan dan umur yang baik, umur yang panjang buat dia. Karena di dalam pengetahuan kalian akan mendapatkan semuanya. Ya, jadi adik-adik, intinya adalah harus rajin belajar, jangan malas. Karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jadi kalian harus belajar yang tekun, belajar yang benar. Tolong temannya yang tidak bisa atau tidak mengerti. Tuhan pasti akan menyertai kalian. Ya, inti dari cerita Salomo itu adalah kalian harus merendahkan diri dan kalian harus belajar. Yang paling utama kalian berdoa, minta sama Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan kita untuk pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik dan kiranya tetap merendahkan hati dan rajin belajar serta berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bersatu.
Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah kami bisa diberikan Tuhan hikmat kepintaran seperti Salomo, dan kiranya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Juga sebentar kami ingin kembali pulang, kami serahkan hidup dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan juga hari ini kami ingin berdoa, doa yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita dalam persembahan. Ya, seperti biasa adik-adik, ingatkan pada orang tuanya, biarlah persembahan itu bisa diberikan ke gereja untuk dana operasional gereja kita, agar gereja kita bisa terus melakukan aktivitasnya. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, tetap berdoa, tetap semangat, dan juga menjadi anak yang berguna bagi orang tua. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.